Silakan Bang. Di mana dijelaskan Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Itu yang jawab atau saya nih? Kok bisa kan jawab atau terserah? Ya udah saya jawab dulu. Tololin, aduh. Di kitab Wahyu, barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya dan mereka menjadi anakku. Nih ya, aku menjadi Allah. Anak. Nah ini di Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Ya 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Maksudnya yang menjadi anakku itu siapa? Ya, kita yang percaya kepadanya. Surga, yang percaya. Kemudian yang masuk surga itu ya. Di atasnya Yesus itu ada Bapa ya? Nggak ada. Nah, 2 Tesalonika 2 ayat 16, dia adalah Tuhan Allah dan Bapa. Nah, yang saya pertanyakan Tuhan dan Bang. Bapa. Ya. Bentar Bang, di Wahyu 21 ayat 7 tadi, perhatikan nih Bang. Ya, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi Yesus ini Bapa di sini. Karena dia sebut yang menang itu anaknya. Ah, gitu loh Bang. Lanjut Bang. Iya, kenapa ada kalimat Bapa, Yesus dan Bapa? Berarti dua. Kenapa ada kalimat Yesus dan Bapa? Memang benar dalam grammar Yunaninya juga seolah-olah ada dua oknum pribadi misalnya. Tetapi itu semua dia katakan tentang Bapa itu ternyata kiasan Bang. Yesus belum terus terang Bang. Di Yohanes 16 ayat 25 Bang. Gitu. Karena dalam Alkitab itu nggak ada kiasan, itu nyata ya, fakta ya. Yang namanya Tuhan itu Tuhan. Nggak bisa bedakan Bapa dengan Tuhan. Berarti ada Tuhan di atas Yesus. Karena begini Bang, di dalam perjanjian lama itu kayak di Keluaran 34 ayat 5 dan 6, turunlah Yahweh dalam awan. Ketika Yahweh turun dalam awan berdiri dekat Musa, Yahweh berseru kepada Yahweh di langit. Jadi sebelumnya saudara Samuel bisa buka kamera nggak? Bisa diajarin nggak? Sekarang saya disuruh buka kamera, otomatis yang nyuruh buka kamera dong. Udah? Ya, jadi Bang, gini. Ya, silakan. Baca aja Yeremia 23 ayat 24. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Jadi Elohim yang adalah roh, dia ada di mana-mana. Kalau dia dari A ke B, dia nggak kosong Bang, ada di mana-mana. Dia bisa bercakap-cakap antara sesamanya, gitu. Jadi dia sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video inilah. Elohim yang adalah roh, dia ada di mana-mana. Kalau dia dari A ke B, dia nggak kosong Bang, ada di mana-mana. Dia bisa bercakap-cakap antara sesamanya, gitu. Jadi dia sendiri Bang. Dia maha besar, jadi ada di mana-mana. Ya, Tuhan itu maha besar, ada di mana-mana. Dan Tuhan itu pencipta semua dunia. Ya nggak, betul nggak? Alam semesta, ya. Alam semesta, betul. Betul. Nah, sebelum Yesus disalib, Yesus jadi manusia kan? Yesus manusia kan? Bukan dia jadi manusia, Yesus manusia kan? Sebelum disalib manusia kan? Enggak, dia Tuhan Bang, nggak ada ayatnya dia manusia, dia Tuhan. Nah, karena baca banyak Lukas 2 ayat 11 Bang. Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, bukan manusia. Nah, terus tubuh dan darah Tuhan, kematian Tuhan, mayat Tuhan, nggak ada mayat manusia untuk itu. Ya, karena aku bukan sekali ini aku masuk di room-room ibaratnya membahas tentang Yesus di roomnya ya orang Kristen saya bilang gitu kan. Saya dengar semuanya mempunyai perbedaan itu yang abang tanya bilang Yesus manusia itu Kristen Tritunggal, terus Saksi Jehovah, Mormon. Itu mereka nggak mengaku Yesus sebagai Allah tuh Bang. Mereka. Nah, tadi saya bilang tadi kan Tuhan mencipta dunia ya keseluruhan. Ya kan? Dan Tuhan sebelum Yesus itu menjadi Tuhan, dunia ini sudah ada loh. Sebelum Yesus menjadi Tuhan, Yesus itu nggak perlu menjadi Tuhan, dia Tuhan itu sendiri. Gimana jadi? Nah, itu karena mungkin kalau saya ditanya sama saya tahun berapa Gini, Yesus Bang, disalib, saya nggak tahu. Bang, ya, Yesus disalib, Julfan, dia manusia, dunia sudah ada.
Bang Julfan, gini, Ah. kalau kamu itu bernarasi tuh pakai data. Kalau kamu Bukan nggak pakai data bernarasi. dalam Alkitab, jatuhnya asumsi. Nah, sementara kamu di sini banyak kali mengeluarkan pernyataan di mana pernyataanmu itu tidak ada tertulis sama Alkitab. Saya berasumsi, saya banyak Nah. mendengar, saya menyimak semua keterangan dari Nah, penganut yang agama orang Kristen yang memberi keterangan Seperti itu dia di luar ayat Alkitab, Bang. Nah. Hati-hati, Nah. banyak penipu, Bang, banyak penyesat. Dari Kristen Ya sendiri, kayak Bang. si siapa punya akun siapa namanya yang TV itu, siapa namanya itu sering Abang ketonton TV. dia. Emang kayak gitu. Jadi keterangannya dia kan jelas. sama Sedangkan dengan dia saksi sendiri Yehova. ditanyain, dia nggak mengakui Yesus itu Tuhan, padahal dia umat Kristen. Iya, dia Itu bisa jadi dari golongan Yehova, saksi Bang. Yehova, bisa saksi Yehova. Kalau karena saksi Yehova pun mengaku Kristen, Bang. Saksi Yehova itu juga mengaku Kristen. Tapi kalau Alkitab berkata, kalau kamu mengaku Kristen, artinya kamu mengakui Ah, iya, Yesus edit Kristus itu TV. adalah Allah itu sendiri. 1 Petrus 4 ayat 16. Karena Edis ngomong Bapak dan Yesus, berarti Ah, Bapak itu di atasnya Yesus. Iya, Edis itu dulu bekas saksi Yehova yang jadi Tritunggal, Bang. Termasuk Rudi Yohanes, Bang. Dia bekas Oh, saksi berarti Yehova. banyak macamnya agama Kristen gitu. Banyak Kristen itu macamnya. hanya satu. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Kristen itu betul bentar. Kristen itu banyak macamnya, yaitu yang mengaku Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Tetapi cuman kita lah Jesus only, Oneness Pentakostal yang mengakui Yesus Allah dan Tuhan dan Bapa itu sendiri. Itu. Kalau kamu tanya materi tunggal, dia nggak bakal mengaku, Bang. Ini secara logika saja ya. Masalah Yesus hidup kembali ya, ya kan? Nah, secara logika aja. Ada nggak manusia itu hidup sendiri tanpa perantara orang lain atau Tuhan? Kenapa kok Nggak bisa ada, Bang. Yesus hidup sendiri gitu tanpa perantara Karena orang dia lain? bukan manusia, bukan orang, Bang. Dia Tuhan, Oh, bukan orang. bukan orang. Terus ketika dia dilempar sama batu, bukan wujud Tuhan, manusia. Tuhan, Bang. Coba Abang baca di Kejadian 5 ayat 1, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, Ini dengan bukan- logika bukan aja Allah Tuhan kok menurut bisa gambar dilempar manusia. batu, bisa dibunuh. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Nah, Oke, jadi gini, itu Bang, aja bentar dulu, logikanya. Bang. Ya, jadi gini ya. Sebentar. Tuhan Yesus itu kan berulang kali mau dilempari batu, mau ditangkap, dibun-bun, tapi Tuhan Yesus bisa tiba-tiba menghilang. Yaitu ayatnya di Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang. Nah, kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba bisa menghilang waktu mau dilempari batu? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, Bang, ya. Kemudian juga di Yohanes 10 ayat 33 dan 39 ya. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi dia luput dari tangan mereka. Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Elohim itu sendiri ya. Dia satu dengan Bapa, sang pemberi hidup kekal. Nah, orang Farisi ahli Taurat itu marah karena menurut pengakuan Tuhan Yesus dia telah mengaku adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri yang datang ke dunia. Nah, orang Farisi marah, mau diambil batu, mau ditangkap, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Kenapa? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu pada saat penyaliban, kenapa dia bisa ditangkap? Karena sudah genap waktunya. Tuhan Yesus ya, sudah genap waktunya untuk disalibkan dan dia mengizinkan supaya tubuhnya bisa disentuh oleh manusia. Tanpa izin dari Iya, Tuhan tadi Yesus nggak aku ada siapapun dengar. yang bisa menyentuhnya. Tadi aku dengar host bilang ada ayat berapa, aku nggak tahu tadi ya, pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan. Jadi coba bacakan lagi ayat berapa tadi bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Kalimat Oke, di nih. sana pun Itu nggak 1 ada sama. Ayat Ya, berapa? gini. 10 tadi gitu. Yohanes 10 ayat 28 dan 30 ya, saya bacakan inti-intinya ya, karena di situ dia mengaku dia sang pemberi hidup kekal ya. Tuhan Yesus berfirman, "Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Nah, sang pemberi hidup kekal itu kan hanya Elohim, hanya Bapa itu sendiri. Nah, di sini Tuhan Yesus mengaku sang pemberi hidup kekal ya. Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu sama." Nah, di ayat selanjutnya ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa? Oke, kita lihat jawabannya kenapa orang Yahudi mau mengambil batu ketika Tuhan mengaku dia sang pemberi hidup kekal, dia satu dengan Bapa. Kata Yesus kepada mereka,
Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah, menyamakan dirimu dengan Bapa, karena Allah itu Bapa. Nah, itu alasannya kenapa orang Yahudi marah dan menyalibkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengaku Beda. sama dengan Keterangannya Bapa. beda. Kok keterangannya beda? Nggak Ini konkret, ayatnya saya baca. nggak konkret. Iya, ayatnya terlalu panjang, gitu. Penjelasannya pun terlalu Udah, panjang. saya Nggak kasih yang ada pendek, Bang. pengakuan sebagai Tuhan. Saya Dia kasih yang pendek Bang, salah satunya nih Bang. Tuhan Kisah Para dan Rasul 26 Bapa. ayat 15. kalimat Ya. Tuhan dan Bapa itu dua. Sebentar Bang, saya kasih yang pendek Bang. Kisah Rasul 26 ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus. Jadi di sini bukan Yesus ngaku Tuhan, tapi Tuhan mengaku dia Yesus. Pak Bobon tidak salah dengar. Jadi di sini bukan Yesus ngaku Tuhan, tapi Tuhan mengaku dia Yesus. Itu Tuhan tidak mengaku Tuhan. enggak, Tuhan Yesus tidak mengaku Tuhan. diri. Tuhan mengaku itu Yesus. Apa gimana? Iya, jadi di sini Tuhan Nggak nyampe dia Bang dirinya menangkap Yesus. itu. Nah, ya, saya ulangi ya. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan. Lalu kata Tuhan, akulah Yesus. Itu. Tuhan ngaku dirinya Yesus lagi, malah lebih parah nih. Tuhan mengaku dia Yesus. Ini repotnya Bang, makanya saya Iya, masih bingung nih, Bang. Tuhan cahaya terang yang tak terhampiri itu kan berfirman kepada Rasul Paulus, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, Paulus bertanya, siapa engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu, yang engkau aniaya itu. Jadi Tuhan mengaku namanya Yesua, Yesus gitu, paham? Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Terus Mengaku. Makanya Rasul Paulus menuliskan di 1 Timotius 6 ayat 16, dialah cahaya terang yang tak terhampiri. Karena ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, Paulus itu matanya sampai buta, nggak mampu dia melihat cahaya itu. Terus di ini Bang, di Lukas 2 ayat 11, ini malaikat mengakui dirinya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Malaikat nih yang ngomong. Malaikat apanya? Malaikat kan datang kepada para gembala nih. Nih, di Lukas 2 ayat 10 dan 11 ya Bang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang menyatakan itu malaikat itu siapa nama malaikatnya itu? Malaikatnya Gabriel Mas, yang datang kepada Yusuf, Elizabeth dan Maria. Yusuf. Dan ini ketika kedatangan malaikat ini banyak lebih dari satu orang Mas, banyak saksinya. Lalu kata Malaikat malaikat Gabriel itu kepada mereka ini jamak nih, kepada para gembala. Jadi ada saksinya Bang. Kalau saya dengar keterangan Bang Samuel aja masih ada keraguan dengan keterangan itu. Oke, sebentar. Mikana ragu nggak akan keterangan itu? Enggak. Nah, tadi kan Makanya Bang Bang Samuel ragu. sendiri yang ngomong ragu tadi. Oh, saya Racu bingung. kalimatnya. Nah, bingung. Enggak, saya bingung. Iya kan? Piano, mari pea. Pea. Pea, piano. Pea, pea. Pea. Saya Bang sampai Samuel sekarang sendiri bingung. Bukan, jadi saya sampai sekarang masih bingung. Ada orang yang nggak percaya dengan itu gitu loh. Maksud saya. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Padahal datanya udah jelas, tapi kok ada orang masih bingung dan nggak percaya gitu loh. Nah, itu saya bingung. Masih ada orang. Nah itu saya bingung gitu, itu saya heran gitu, kok datanya udah jelas-jelas ya tertulis seperti itu, malaikat sudah berkata, tapi yang aku buat bingung itu kenapa orang-orang nggak percaya gitu. Jadi bingung saya ngeliat lu Bang. Enggak, kalau abang sih nggak apa-apa lah. Orang Kristen yang lain Bang, banyak yang nggak percaya. Bang. Iya, Itu kalau saya abang sih bingung. nggak apa-apa, tapi ada juga yang dari golongan Kristen, ngaku-ngaku Kristen, yang nggak percaya Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan Bapa, masih seperti itu. Saya bingung sama mereka, kenapa sih kok? Padahal ayatnya sudah jelas ya, 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah dan Bapa, tapi masih mengatakan Yesus bukan Bapa gitu. Saya bingung sama mereka. Yang namanya kalimat Tuhan dan Bapa dan antara dan itu dua. Hah? Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah dan Bapa. Kalau kalimat, Paham nggak sih? kalau saya Maksudnya Yesus dia itu adalah Tuhan. Jadi di atas Yesus ada kalau Tuhan. Tuhan dan Bapa beda, gini Bang, saya ajarin kamu grammar bahasa ya, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris atau bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kalau Tuhan dan Bapa
itu dua, itu harus ada kata keterangan objek di situ adalah mereka. Mereka, Bapa dan Tuhan. Nah, itu baru dua. Tapi kalau ia atau Yesus, Bapa dan Tuhan, berarti satu. Berarti Yesus, Bapa dan Tuhan. Kalau Yanto dan Rudi adalah Tuhan dan Bapa, nah berarti salah satunya Tuhan, salah satunya Bapa gitu. Berarti Yesus itu Iya. Bapak sendiri. Iya, Betul. makanya orang Yahudi nyalipin dia, Bang. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Kalau dia nggak mengaku Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri, nggak disalib dia. Orang Yahudi Soalnya agamanya Yesus pada saat itu ngakunya bukan Bapa di sorga, tapi Bapa bangsa. Ah, masih bisa tuh, Bang. Bukan. Bukan Bapa ya? bangsa. Bapa bangsa. Kalau Tuhan Yesus itu mengaku dia hanya utusan, ya, hanya utusan Bapa, nggak akan disalib. Nggak akan disalib, Bang. Paling diajak makan, diajak nongkrong ya. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Maksud saya.